Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya Imam Syari. Pemirsa, seiring angka positif COVID-19 yang terus menurun, pemerintah dengan percaya diri kini terus melonggarkan pembatasan berbagai aktivitas sosial ekonomi. Namun seiring penurunan PPKM berlevel tersebut, berbagai klaster COVID-19 muncul. Setelah terjadi klaster sekolah, gelaran olahraga PON yang ke-20 Papua menimbulkan klaster baru COVID-19. Bila event olahraga berskala nasional saja bisa memunculkan klaster baru, bagaimana dengan pengendalian kegiatan masyarakat yang saat ini telah dilonggarkan oleh pemerintah dengan memberikan izin menyelenggarakan kegiatan berskala besar seperti pameran dagang, konser musik, hingga pernikahan. Untuk itu kita akan membahasnya malam hari ini di sudut pandang dengan tema antisipasi klaster gelaran event. Sebelum kita membahas topik kita hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Sejak 26 September lalu, pemerintah telah mengizinkan gelaran event berskala besar, namun dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, seperti memperhatikan zonasi lokasi penyelenggaraan acara, melaksanakan screening yang ketat sebelum, saat, dan sesudah acara, serta menyiapkan mitigasi bencana jika terjadi lonjakan kasus setelah acara selesai. Sayangnya, pada penyelenggaraan PON ke-20 di Papua, izin gelaran event berskala besar tersebut justru menuai sorotan. Karena meskipun tidak disebut klaster, beberapa peserta PON terbukti membawa virus ke dalam penyelenggaraan PON ke-20 tersebut dan menularkannya ke peserta lain. Sejak dibuka pada tanggal 2 Oktober hingga penutupan acara tanggal 15 Oktober lalu, terdapat 176 kasus terkonfirmasi COVID-19, yakni atlet, ofisial, staf maupun wasit pertandingan. Penyebab terjadinya penularan antar atlet dan ofisial disebabkan longgarnya pengawasan saat kegiatan makan bersama serta interaksi di kamar maupun tempat istirahat lainnya. Ya, untuk memulai perbincangan kita malam hari ini, saya akan menghadirkan narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Bapak Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat bergabung Pak Sony, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat malam Mas Imam. Baik. Ada juga Ibu Mas Dalina Pane selaku epidemiolog. Selamat bergabung Ibu Masda. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam Pak Sony, Pak Hendra. Baik. Kemudian ada Pak Hendra Nur Saleh selaku Presiden Direktur Diandra Promos Indo. Selamat bergabung Pak Hendra. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi. Imam, Dr. Tony, Pak Ibu Mas Dalina Pane, dan Baik. pemirsa semuanya. Selamat malam. Oke, baik. Saya akan lempar ke Pak Sony. Pak Sony, bagaimana menjelaskan adanya celah ini, temuan kasus tadi 83 kasus dan juga bahwa ini bukan bagian dari klaster. Ya, jadi ketika itu Mas Imam dilakukan tes PCR ulang, lalu ditemukan beberapa yang positif. Jadi mereka positif sebetulnya karena masa inkubasi virus ini sampai dengan 14 hari, lalu mereka sudah berada di sana dalam beberapa hari, dilakukan tes ulang ternyata mereka positif. Jadi bukan klaster. Kalau klaster kan berarti terjadi penularan di tempat, sedangkan ini dari tempat asal sudah membawa virus. Oleh karenanya langsung dilakukan berbagai treatment dan mayoritas dari mereka 83 orang itu adalah orang tanpa gejala, bahkan semuanya ya orang tanpa gejala, sehingga mereka langsung di treatment, dirawat di rumah sakit, diisolasi khusus, ada yang di kapal tidar juga, dan dalam beberapa hari saja mereka sudah negatif, sudah sembuh. Jadi belajar dari situ kita kemudian mewajibkan semua orang yang baru kembali dari Papua itu wajib untuk karantina selama 5 hari di daerah asalnya. Sehingga kita meminimalisir risiko penularan ke masyarakat di tempat asalnya. Itu yang kita lakukan dan alhamdulillah didukung oleh daerah sehingga kita bisa meminimalisir risiko penularan di masing-masing daerah. Gitu Mas Imam. Oke, baik. Jadi update-nya yang terkini adalah 176 kasus, bertambah begitu ya, dari 80-an kemudian bertambah. Tapi kita apresiasi upaya kemudian yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mereka harus karantina ya, kurang lebih 5 hari ya Pak Sony ya, di wilayah masing-masing sebelum berkumpul dengan keluarga, Ya, sebelum melakukan aktivitas kembali gitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini kan kita lihat di PON begitu terorganisir ya Pak Hendra ya.
bagaimana dengan teman-teman lain di luar event PON? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman terkait tadi menjaga protokol kesehatan agar masyarakatnya patuh atau penontonnya patuh atau pengunjungnya patuh, dan juga ketika terjadi kasus sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara, Pak Hendra? Oke, terima kasih Pak Sony dan Ibu Mas Dalina. Saya kira saya hanya menyambung. Saya izin buka masker. Alhamdulillah di bulan April kemarin kami diberi izin dan dibuka oleh Bapak Presiden di Istana Negara, melibatkan kurang lebih 8 menteri atau setara pejabat menteri, termasuk pimpinan dari tim gugus. Salah satu yang kami lakukan adalah, dan ini memang wanti-wanti dari gugus, bahwa jangan sampai di paper saja bagusnya, tapi kenyataannya enggak. Jadi yang menonjol satu pasti antigen, masker, ada tim relawan, kami turunkan kurang lebih 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang selalu mengingatkan kepada kita semua, entah salesman, IMS kan jualan mobil, biasanya ada SPG, ada orang foto-foto, dan seterusnya. Dan yang terpenting bahwa kapasitas pengunjung kami itu memang harus patuh karena penjualan tiketnya melalui online. Biasanya kami 500.000 pengunjung dibatasin 25%, berarti tinggal 125.000 selama 11 hari. Dan kita kontrol melalui penjualan tiket online. Dan alhamdulillah memang sampai akhir jumlahnya 110, lebih bagus sedikit di bawah standar daripada apa-apanya. Dan hasilnya alhamdulillah sampai dengan penyelenggaraan sekian bulan nggak ada berita satupun yang terpapar baik selama penyelenggaraan maupun sesudah. Dan bukan cuma IO-nya yang patuh, kami mengajak semua dari peserta pameran untuk benar-benar juga mematuhi. Misalnya dia 1.000 meter, itu ada rumusnya yang saya diajari dari kantornya Pak Sony, bahwa maksimum di waktu yang sama itu hanya bisa sekian ratus orang. Dan in out dikontrol, jadi orang sudah ada misalnya maksimumnya 300 orang, begitu orang yang ke 301 nggak boleh masuk sebelum keluar. Jadi ini sharing sedikit, dan alhamdulillah memang contoh satu-satunya event yang diberikan pemerintah selama 2 tahun terakhir sampai hari ini tidak ada penularan, tidak ada kasus yang muncul, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih. Ini contoh baik bagaimana kemudian dari IO-nya sendiri memiliki itikat baik untuk juga mengawasi, mengedukasi, bahkan sampai menggerakkan mahasiswa atau relawan lah kita sebut ya, sampai dengan 200 lebih hanya untuk mengedukasi pengunjung yang datang ke sana. Ini bisa menjadi contoh kita bersama. Bagaimana untuk mitigasinya nanti kita bahas usai jeda ya Pak Sony. Ini seperti Pak Sony juga harus menjelaskan soal mitigasi, karena sekali lagi event organizer di Indonesia tuh banyak, tidak hanya sebesar Pak Hendra, tapi juga ada yang kecil-kecil nih yang mereka juga menyelenggarakan event di daerah masing-masing. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.